Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Kembali di video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor, yaitu cerita hantu legendaris di Universitas Brawijaya, Malang. Baiklah, karena banyak yang bilang Universitas Brawijaya itu kampus yang seram di sini, aku mau cerita beberapa urban legend yang tersebar di kampus tersebut. Saya belum tahu terlalu banyak, tapi yang jelas akan saya bacakan atau ceritakan adalah dari pengalaman seseorang, di mana cerita ini akan kita bahas di video berikut. Kisah ini bisa dibilang yang paling tua dan paling terkenal. Konon, makhluk ini biasa muncul di Fakultas Kedokteran dan Perpustakaan Pusat. Banyak versi yang beredar, tapi berikut salah satu cerita dari seorang teman yang kita kasih inisial huruf N. Suatu malam, setelah si N ini mengerjakan tugas di perpustakaan, karena jam 11 area sudah harus steril, maka ia pun memutuskan untuk pulang. Karena ia sendiri tak mau diusir oleh petugas. Akhirnya, ketika lampu sudah dimatikan, si N pun berjalan kaki dari perpustakaan pusat menuju kosan. N masih mahasiswa baru, sehingga ia belum berani membawa motor ke area kampus. Alhasil, ia pun jalan kaki dengan keadaan sekitar yang sudah gelap gulita dan sudah sepi pula. Ia juga tak memesan ojek online karena jarak dari perpustakaan ke kosannya lumayan dekat dan ia bisa berhemat dengan berjalan kaki. Tetapi di saat itu juga ia merasa ada hal yang aneh. Di sekitar rektorat memang banyak pohon-pohon tinggi, dan ia pun melihat ada sosok gadis berambut panjang yang cukup tinggi bersandar di bawah pohon. Dari situ ia sudah berpikir yang tidak-tidak, namun dia juga berusaha untuk tidak teriak ataupun ketakutan. Akhirnya, ia tetap melewati pohon itu dan bersikap masa bodoh. Ketika dia melewatinya, ada bau yang sungguh menyengat mengganggu penciumannya. Dan tiba-tiba, ia menginjak sesuatu yang amat basah. Bau menyengat ditambah ketakutan yang ia rasakan. Sekujur tubuhnya mulai kaku dan lemas. Dia pun menengok ke bawah dan melihat ada cairan yang telah menyelimuti sepatunya. Ada dua campuran cairan, yang satu bening seperti air, dan satunya gelap pekat seperti darah. Ia tahu jelas bahwa itu adalah kencing yang tercampur dengan darah haid seorang wanita, mengucur sangat deras. Dan saat itu juga ia mendengar tangisan dan kata tolong keluar dari gadis di bawah pohon itu. Entah kebodohan apa yang merasukinya, si N pun dengan rasa penasaran yang memuncak berusaha melihat sumber suara tersebut. Ia sudah memikirkan wajah yang rusak atau menyeramkan dari sosok kuntilanak, tetapi ia tak melihat itu. Dia tak bisa menemukan wajah gadis itu. Malah ia melihat pohon yang di belakang gadis itu. Rupanya kepala gadis itu agak transparan. Tidak ada bentuk wajah ataupun yang terlihat di sana. Saat mereka berdua saling menatap,
Tiba-tiba gadis di bawah pohon itu sekujur tubuhnya mendadak bergetar, seperti seseorang yang sedang ayan atau mengeluarkan suara yang sangat aneh dan tak manusiawi. Ia bergetar begitu kencang, seperti hampir tak bertulang. Si N yang pikirannya sudah mulai kacau balau, tak peduli lagi dan langsung berteriak sekencang-kencangnya dan lari terbirit-birit, tak peduli dengan kakinya yang bersimbah air kencing dan darah haid. Ia langsung lari ke pos satpam terdekat, dan untungnya waktu itu ada pos yang segera bisa ia temui, meskipun agak jauh jaraknya dari pohon tadi. Tetapi akhirnya suara tak manusiawi dari gadis di bawah pohon tadi sudah tidak terdengar. Loh, ono opo to mbak? Kok pelayanan bengi-bengi sampean gak opo-opo? Tanya penjaga tersebut. Si N pun menjawab, niku pak, ngisor wit, ono setan pak, raine genok, iki sepatuku teles kabeh, pak kene, oyo ambek getih Jawabnya sambil bergelimang air mata dan napas tersengal-sengal. Loh, ada apa mbak kok lari-lari? Ini adalah versi Indonesianya. Mbaknya nggak apa-apa, tanya penjaga tersebut. Si N pun menjawab, itu pak, di bawah pohon ada setan pak, wajahnya nggak ada. Ini sepatu saya basah kena kencing sama darah haidnya. Anehnya di situ, sepatu si N sama sekali tidak basah dan tak ada darah apapun yang menempel. Si N sudah sangat lemas dan hampir pingsan, dan akhirnya ia meminta tolong penjaga tersebut untuk mengantarnya pulang, dan ia pun bersedia dan meninggalkan pos dengan temannya yang lain. Akhirnya, di perjalanan, si penjaga menjelaskan bahwa si N bukanlah korban pertama. Sudah banyak sekali mahasiswa atau mahasiswi yang ditakut-takuti oleh gadis tersebut dengan banyak cara. Ia pun berkata, dulu mbak, katanya sih itu adalah mahasiswa yang meninggal dan diperkosa oleh supir angkot waktu dia pulang malam-malam. Daripada menakuti, biasanya dia lebih sering meminta tolong. Makanya mbak hati-hati ya, kalau bisa pulang sama teman, jangan sendirian. Si N pun hanya bisa mengangguk dengan cemas, dan ia masih bergidik ngeri atas apa yang terjadi padanya barusan. Dan sejak saat itu, ia tidak berani lagi jalan sendirian, apalagi di malam hari di sekitar perpustakaan. Demikianlah kisah tentang cerita horor yang terjadi di Universitas Brawijaya, Malang. Semoga Anda terhibur dan tidak mimpi buruk. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.